Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah pemahaman Alkitab. Kita ada ibadah pemahaman Alkitab supaya kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau orang-orang di sekitar kita dari kecil sampai dewasa, mereka belajar segala bidang ilmu pengetahuan yang sangat penting. Ya, itu pun berkaitan dengan pekerjaan mereka nanti sebagai seorang profesional. Nah, kenapa kita tidak belajar kebenaran firman Tuhan? Apalagi Yesus menyatakan dalam Injil Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan itu kekal. Nah, belajar firman, karena firman Tuhan itu kekal. Dan kebenaran firman Tuhan itu memerdekakan. Dan setiap di dalam kita menghadapi masalah, kita harus mantap dalam firman Tuhan. Barulah kita dikatakan murid-murid Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada malam hari ini. Di antara kesibukan duniawi ini, kami bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar kebenaran itu akan memberikan kemerdekaan di dalam hidup kami ini. Dan kebenaran itu menjadikan kami murid Kristus yang sejati. Kami mau mantap dalam firman, sehingga kemuridan kami tidak diragukan. Puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kekasih Tuhan, kita akan belajar satu kebenaran yang sangat penting, yang seyogyanya kita harus kuat dan teguh. Kalau kita hidup mempunyai prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang kita berpegang kokoh, teguh, mantap, kita akan lihat Tuhan itu begitu nyata. Satu nyata dari kehidupan Yosua. Kita lihat di dalam Yosua pasal 1, kita membaca ayat 1 sampai dengan 3, kemudian disambung ayat 5 sampai dengan 9. Dan yang terakhir ayat 18. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, bersiap sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Lihat, seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lihat, jaminan Tuhan begitu rupa. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Lihat, kalau Tuhan suruh kita, Tuhan panggil kita, Tuhan pilih kita, Tuhan pasti membekali. Ini, Tuhan pasti memberikan jaminan. Bukan suruh pergi kemudian dicul gitu ya, dilepas begitu saja. Hanya kuatkanlah, teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Lihat di sini kebenaran firman Tuhan sering dikhotbahkan. Hanya satu ayat ini, tidak melihat ayat berikutnya, ayat sebelumnya. Kita memiliki dasar yang kuat di dalam kehidupan ini. Kita bukan berjalan dengan perasaan. Perasaan manusia bisa berubah karena situasi kondisi. Kita berdasar firman Tuhan. Bukan primbom. Bukan ramalan-ramalan. Bukan kata-kata filsuf-filsuf. Bukan firman Tuhan sendiri. Nah ini. Selanjutnya, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Iya. Tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Lihat di sini.
perjalanan kita ini sampai kepada tanah perjanjian dalam iman kita sampai ke surga. Apa yang menjadi peta dalam kita menjalani langkah demi langkah? Tidak ada yang lain, firman Tuhan. Dan ditunjukkan caranya. Lihat, jangan lupa memperkatakan ini, perkatakan kata-kata iman. Rasul Paulus mengajarkan Roma pasal 10, firman iman. Memperkatakan dan hati percaya, itu firman iman. Memperkatakan jangan lupa nama Yesus Tuhan, dan hati percaya Yesus sudah bangkit. Dan dikatakan apa? Engkau tidak akan dipermalukan, engkau tidak akan dikecewakan. Bahkan dikatakan apa? Bagi mereka yang berseru kepada Tuhan. Lihat, lihat, kaya. Di sini bukan teologi kemakmuran, bukan jadi kaya mendadak, kaya instan materi, bukan kaya dengan kasih karunia Tuhan, kaya dengan rahmat Tuhan. Kita lihat semuanya akan mengikutinya. Luar biasa. Bagi siapa? Bagi mereka yang berseru kepada Tuhan. Jadi dalam perjalanan iman ini, nah, kata-kata iman itu penting. Puji-pujian iman itu penting. Mazmur iman itu penting. Ini selanjutnya dikatakan apa? Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di sini kekasih Tuhan, jangan izinkan amarah memerintah hati saudara. Jangan, harus ada rem. Kalau saudara mulai hari ini saya rasanya mau marah, rasanya sumpek saya, sehingga akhirnya benda-benda di sekitarnya menjadi sasaran. Meja ditendang, kursi ditendang, pintu dibuanting, piring terbang, sendok terbang, sampai sandal jepit terbang, klompen-klompen terbang. Apakah pernah begitu saudara? Pasti pernah semua orang. Rasanya hari ini kok saya sumpek ya. Kerjaan menumpuk, ini belum selesai, itu belum selesai, tidak punya duit, tidak punya sepeda motor, bensin habis, tidak bisa jalan, masalah akhirnya tertumpuk, tidak bisa selesai. Sumpah aku rasanya mau marah saya nih. Akhirnya kata-kata kotor keluar, bersungut-sungut mengeluh. Nah ini jangan sampai terjadi saudara, karena dalam surat Yudas, Yesus ya datang bersama orang-orang kudusnya. Lihat bagaimana kondisi pada saat itu. Kondisi pada saat itu, lihat mereka bersungut-sungut, mereka mengomel, mereka penuh dengan ya sambat, nasibku kok begini ya, nasibku kok begitu ya. Kata-kata nista, kata-kata kotor keluar semuanya. Ini yang akan terjadi. Nah, kekasih Tuhan, jangan sampai kita masuk bilangan mereka ini. Bersungut-sungut mengomel. Kita lihat di dalam 1 Korintus 10, bangsa Israel sudah melakukan itu. Apa yang terjadi? Itu celah. Malaikat maut masuk. Akhirnya bagaimana? Mereka binasa di perjalanan. Digigit ular tedung. Binasa. Tidak sampai tanah perjanjian. Karena apa? Ngomel. Bersungut-sungut. Nah ini jangan sampai terjadi. Dan lihat. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus. Setiap orang pasti pernah mengalami pencobaan. Tapi dikatakan Rasul Paulus apa? Pencobaan-pencobaan yang biasa. Nah ini, bagi kita anak-anak Tuhan, pencobaan itu biasa. Coba tanamkan itu di dalam pikiran kita. Jangan punya pencobaan, akhirnya kita jadi stres. Ya, jadi depresi. Kemudian meninggalkan Yesus. Saya katakan kepada saudara, dengan meninggalkan Yesus itu tidak menyelesaikan masalah. Karena apa? Semua orang, siapapun dia, keyakinan apapun, punya masalah. Tidak mungkin saudara bisa lepas dari masalah. Karena dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi kita yang beriman kepada Yesus. Beda saudara. Beda. Kita punya Yesus. Itu sebabnya Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Roma. Firman iman. Mulut mengaku Yesus Tuhan. Pertolongan kita. Hati percaya bahwa Yesus sudah dibangkitkan. Kita tahu 1 Korintus 15 ayat 6 dan 7. Ada lebih dari 500 saksi. Masa bukti ini tidak kuat saudara? Nah, mantap di dalam Yesus. Ini. Jangan tawar hati, jangan kecewa. Kolose pasal 3 ayat 15.
supaya hati kita diperintah firman. Jadi kalau kudu ngamuk, jangan dibiarkan loh. Jangan ngamuk itu, emosi itu, temperamental itu, kecewa itu, tawar hati itu, kita biarkan memerintah hidup kita. Akhirnya hidup kita kacau, mulut berdosa, penuh omelan, caci maki, kata-kata kotor, pikiran mulai meragukan Tuhan, sudah tidak mau percaya Tuhan. Hati tawar, hati kecewa, pahit, dan diwujudkan apa? Sudah, aku males doa, males baca Alkitab, males ibadah, sudah. Hidupnya wis karu-karuan, wis peduli amat. Ya, masalahnya harus selesai hari ini. Pokoknya. Nah, ini kalau sudah ilmu pokoknya, wah repot sudah. Ya, nah ini firman Tuhan katakan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan berikutnya dikatakan apa? Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang engkau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Luar biasa. Hanya mantap. Lihat sekali lagi. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Lihat. Tuhan tidak ribet. Ya. Tidak birokrat. Tidak mumet, tidak jelimet. Banyak aturan-aturan. Ya. Sehingga kita tidak bisa melakukannya. Ya, Yesus mengatakan, marilah belajar kepadaku. Belajar kepada Yesus. Tidak ada satu sekolah teologi Alkitab yang bisa mengajarkan kita hati yang remuk. Ada penundukan hati. Hati yang berserah. Hati yang merendah. Hati yang takut akan Tuhan. Hanya sekolahnya di bawah kaki Tuhan. Ini sederhana sekali. Saudara senang belajar di bawah kaki Tuhan. Hati yang keras, hati yang sombong itu. Hati yang memberontak itu menjadi hati yang lembut. Ada penundukan diri, hati yang merendah. Nah, ini yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius pasal 11 ayat 25. Tuhan tunjukkan rahasianya. Rahasianya kepada siapa? Kepada orang-orang yang kecil. Tuhan sembunyikan bagi orang pandai, orang bijak. Bukan, Tuhan tidak butuh orang pandai, orang bijak. Sangat-sangat dibutuhkan untuk melayani kaum intelektual. Siapa orang kecil ini? Bukan orang miskin, bukan. Yang dimaksudkan orang kecil ini, siapapun dia. Baik dia bangsawan, baik dia orang sederhana, baik dia karyawan, baik dia itu ibu rumah tangga, pelajar, siapa saja. Ya, pengusaha besar, karyawan, ibu rumah tangga, orang sederhana, tetapi punya satu karakter, kesadaran penuh. Nah ini, kesadaran penuh, sekali lagi, kesadaran penuh bahwa dia butuh Tuhan. Siapa yang tidak butuh Tuhan? Siapa yang tidak butuh Tuhan? Kita tetap mengakui kita butuh Tuhan. Apalagi dalam situasi COVID-19 yang berbahaya sekarang ini. Dan daya tularnya begitu cepat. Kasih Tuhan, bukankah kita butuh Tuhan? Butuh perlindungannya, butuh kesehatannya dari Tuhan, butuh pembelaan Tuhan, butuh pertolongan Tuhan, butuh belas kasihan Tuhan. Bukankah Yakobus mengatakan, lihat, seperti Ayub tertimpa musibah demi musibah. Dia sebetulnya istrinya yang harus mendukung, memberi semangat, malah istrinya menghujat. Ya, kutukilah Allahmu. Lihat, sampai begitu berat apa yang dialami Ayub, tetapi lihat, Tuhan itu penuh belas kasihan. Penuh belas kasihan. Tuhan itu maha penyayang, maha penyayang. Jadi konsep ini harus ditanam dalam diri saudara, supaya kita tidak berdosa dalam perkataan, dalam pikiran, dalam perbuatan, dalam hati, dalam tindakan. Nah ini kekasih Tuhan. Ini penting. Ya, jangan kita berdosa dalam pikiran, perkataan, hati, dan perbuatan. Kekasih Tuhan. Ini mantap di dalam Yesus. Mantap belajar di bawah kaki Tuhan. Belajar di bawah kaki Tuhan. Belajar di bawah kaki Tuhan. Tidak ada satu sekolah Alkitab yang bisa mengajarkan kita menjadi seorang yang memiliki kesadaran penuh bahwa kita butuh Tuhan. Disitulah Tuhan tunjukkan rahasianya. Dan dikatakan apa?
Itu yang berkenan kepada Tuhan. Tentunya kita mau hidup di dalam perkenanan Tuhan. Nah ini, datang di bawah kaki Tuhan. Tuhan nyatakan rahasianya kepada orang yang kecil. Kesadaran penuh bahwa Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu sang pencipta. Siapa kita ini? Sehingga kita butuh Tuhan. Disinilah kekasih Tuhan. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kebenaran di dalam kitab Yosua ini mengajarkan supaya kita kuat, teguh di dalam Tuhan. Kuat dan teguh sampai beberapa kali kita perhatikan di dalam ayat 6, kuat dan teguhkanlah hatimu. Ya, yang menyuruh kita kuat dan teguh di dalam Tuhan ya adalah Tuhan sendiri. Lihat di sini. Yang melalui nabinya, melalui hambanya. Saudara, kita lihat di sini, kuat, teguh. Kuat, teguh. Dengan dasar apa? Dasarnya adalah Tuhan yang panggil. Kita semua punya panggilan masing-masing. Punya panggilan masing-masing, ya. Nah, di sini seperti filosofi GPPS ini. Ya, yang dirumuskan Bapak Isalio pendiri GPPS. Lihat, ya, bekerja menurut panggilan, hidup dengan iman. Ini filosofi pelayanan ya. Beliau dikenal dengan filosofi doa. Banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, kurang berkat. Tidak ada doa, tidak ada berkat. Ini bukan berkat materi. Pernah ada seorang hamba Tuhan berkhotbah, dia memuji filosofi ini. Luar biasa filosofi ini. Luar biasa saudara, filosofi ini. Banyak berkat, banyak duit. Kurang berkat, kurang duit. Tidak ada berkat, tidak ada duit. Ya, selesai khotbah saya ingatkan. Aduh Pak, minta ampun Pak. Filosofi itu bukan didasarkan materi yang terbatas itu. Itu dasarnya adalah Yohanes pasal 10 ayat 10b. Yesus datang supaya kita mempunyai hidup yang berkelimpahan. Wah, luar biasa. Yesus datang. Yesus, tidak ada yang lain. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus di kolong langit, di kolong bumi yang bisa membawa kita di dalam keselamatan, pertolongan, pembelaan. Yesus. Kita mempunyai hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkualitas. Hidup yang berkelimpahan sukacita, damai, sejahtera. Hidup yang lebih dari kelimpahan materi. Dalam bahasa Yunani. Hidupnya Tuhan sendiri. Nah ini, kita tidak perlu khawatir akan kehidupan yang sementara di dunia ini. Kita punya kehidupan yang berlimpah di dalam Tuhan. Nah ini, filosofi pelayanan. Bekerja menurut panggilan, hidup dengan iman. Setiap hamba-hamba Tuhan di pelayanan di GPP saya katakan, kalian ini harus yakin berada dalam panggilan Tuhan di GPPS. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Ya, saudara bukan bekerja di pabrik semprong, tapi menjadi rekan kerja Tuhan. Saudara jangan menuntut UMR. Kalau saudara yakin panggilan Tuhan dalam hidup saudara, saudara menjalani dengan iman. Karena saudara yakin dalam panggilan Tuhan. Lihat, Tuhan akan buka keran-keran baru bagi saudara. Tuhan akan buka jalan bagi saudara. Tuhan akan menyertai saudara. Dan saudara akan menikmati Tuhan itu begitu nyata dalam hidup saudara. Ini kebenaran firman Tuhan. Dan jangan lupa dikatakan apa? Di dalam ayat berikutnya apa? Supaya kita kuat dan teguh. Kuat, teguh. Bukan saja ngomong tok. Kuat dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Kalau dari hati sudah jelas ya. Mendalam. Dipertegas apa? Dengan sungguh-sungguh. Dan juga hati-hati. Tidak ngawur. Ya. Seperti pernah jemaat datang kepada saya membawa istrinya. Istrinya rupanya jemaat gereja lain. Suaminya ini sudah nasihati. Ayo pakai masker. Masker berbahaya loh sekarang ini. Ya, kita harus ikut taat kepada pemerintah. Karena pemerintah wakil Tuhan. Ya, istrinya tetap tidak mau pakai masker. Takut kehilangan kecantikannya, tampilan wajahnya ya. Make up mahal-mahal, larang-larang Pak. Masa ditutup pakai masker Pak. Ya. Nah, karena tidak mau pakai masker datang kepada saya
Saya nasihati, wah atos tenan. Ya, saya nasihati, ini instruksi pemerintah loh. Kalau kamu ketularan, keluargamu ketularan, apa kamu tidak sayang keluarga? Ya, sekarang klaster. Apa jawabannya? Tidak perlu masker, Pak. Aku Alkitabiah, Pak. Zaman Yesus saja tidak pakai masker. Loh, Yesus ya zamannya beda. Yesus tidak pakai masker. Iya, saya bilang loh, ibu datang ke sini naik mobil ya. Iya, saya naik mobil. Kalau begitu kan mau di masa Yesus ya, jangan naik mobil, naik onta aja ke sawan ini. Nah, kasih Tuhan sampai ada yang begitu rupa. Ini, ya, kita punya dasar kebenaran firman Tuhan. Lihat Alkitab firman Tuhan. Firman Tuhan ini menjadi dasar kita. Ya, tentunya dalam kita mengambil keputusan, ya tetap firman Tuhan ini relevan, pasti. Karena ada ayat-ayat menunjukkan supaya kita taat kepada pemerintah. Di dalam 1 Timotius pasal 2, bahkan dikatakan pertama-tama, sampai dikatakan Rasul Paulus, aku menasihati kamu, supaya dalam permohonanmu, setiap hari kan kita ada permohonan. Dalam ucapan syukur kita, setiap hari kan kita ada ucapan syukur. Dalam doa syafaatmu, bukankah kita juga berdoa syafaat untuk keluarga, untuk orang-orang sekitar? Berdoalah untuk raja, pembesar-pembesar. Untuk siapa? Semua orang. Supaya mereka tahu kebenaran. Ya, supaya mereka yang punya kebencian itu cinta tanah air. Ini. Lihat, dikatakan apa? Itu yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kita mau hidup sebagai orang yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Lihat juga, sobi, perhatikan dalam Roma pasal 13, tunduk kepada pemerintah. Demikian juga Titus pasal 3. Ya, demikian juga 1 Petrus pasal 2 ayat 13 dan selanjutnya. Tunduk kepada pemerintah, itu wakil Tuhan. Nah, ini pemerintah kan ingin rakyat baik. Memberikan instruksi ini supaya mata rantai virus ini terputus. Kasih Tuhan, karena virus ini daya tularnya cepat sekali. Nah, ini firman Tuhan banyak berbicara juga, ya. Nah, perhatikan juga dikatakan apa? Firman Tuhan itu kita perkatakan. Nah, ini kata-kata iman. Ini yang diajarkan Rasul Paulus. Firman iman, pengakuan iman, credo. Ini katakan, renungkan. Saudara merenungkan firman Tuhan, kau harus renungkan ya, menghafal dulu. Jangan salahkan menghafal. Saya heran sekali kalau saya ajarkan tentang pentingnya menghafal. Terus ya ada renungan berikutnya, tidak cukup menghafal, jadi Farisi, jadi Saduki. Aduh, sedih saya. Itu dasar yang harus, karena saya sudah pengalaman pribadi banyak ayat yang saya hafal, sehingga kehidupan saya bisa memperkatakan dengan kata-kata iman, dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Ada sukacita, saudara. Nah, kalau kita tidak hafal apa yang kita ngomong, kalau ibu-ibu sering di dapur ya mungkin tahu campur, ikan goreng, ya sayur, kangkung, capcay. Ya itu yang dihafal ibu-ibu. Ya, bapak yang di perusahaan juga. Ya, apa yang dihafal? Ya, barang-barang. Ya, yang kecil-kecil itu hafal, sampai detail hafal. Iya, kita ini hafal firman Tuhan kok dicela. Iya, kok dikatakan saya jangan jadi Farisi ya, Saduki, tidak perlu firman, tidak perlu dihafal, dimengerti. Loh, heran saya. Menghafal, mengerti, ya, memperkatakan, mewujudkan, itu satu paket, sudah jelas. Kalau ada seorang khotbah tentang iman, jangan kemudian dicela. Tidak cukup, harus melakukan. Waduh, repot kau gitu. Ya, kalau ada seorang khotbah ya tentang kasih, apa itu kasih? Tidak cukup, harus melakukan. Ya pantas, ya harus dong. Jelas dan sangat-sangat jelas. Alkitab ini satu keutuhan. Jangan dicela apa yang dibicarakan di konteks yang dibicarakan. Sedang membahas konteks yang sedang dibahas. Nah, di sini firman Tuhan luar biasa. Ya, kasih Tuhan, kita sungguh-sungguh umat yang berbahagia. Kita punya firman yang luar biasa. Firman Tuhan katakan kalau engkau merenungkan, tentunya harus menghafal dulu baru bisa direnungkan. Kata merenungkan itu saya ibaratkan seekor ya hewan sapi. Itu makan rumput karena dia binatang memama biak. Dia makan rumput banyak di mulutnya, dia ke pohon berteduh. Di situ
dia keluarkan, dan dia kunyah kembali. Nah, ini dikunyah. Ini merenungkan, menghafal. Setelah itu kita menghafal, kemudian kita keluarkan, kita hayati kata demi kata, kalimat demi kalimat, sampai manunggal. Wah, dahsyat saudara, luar biasa. Firman menyatu, firman itu Yesus sendiri. Kemudian dikatakan apa? Perjalananmu akan berhasil, dan engkau di bawah naungan keberuntungan. Jangan sampai saudara katakan, saya sial ya, saya apes. Firman Tuhan katakan, perjalananmu berhasil dan kau beruntung. Dan lihat yang terakhir saudara, luar biasa. Jangan sekali-sekali kita kecut dan tawar hati. Jangan, kuat teguh hatimu, mantap. Jangan sampai kita berdosa dalam perkataan, pikiran, hati, dan perbuatan. Dan yang terakhir luar biasa. Setiap orang yang menentang perintahmu, dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Loh, coba lihat, cukup apa? Hanya cukup apa? Kuat dan teguhkan hatimu. Luar biasa. Lihat, wibawa otoritas Tuhan itu akan nyata. Ada beberapa teman saya, seringkali saya nasihati. Saya nasihati, tidak dituruti, terjadi saudara. Saya tidak perlu memberikan contoh-contoh, tetapi saya menyaksikan itu sebagai hamba Tuhan. Saya dipanggil dalam pengurapan Roh Kudus sebagai tabisan iman. Seorang imam, ya saya selalu nasihati. Nggak mau dengar-dengaran, terjadi. Ada beberapa contoh saya sudah tulis di buku. Ya, saya mau menulis sebuah buku bagaimana pengalaman iman kekristenan itu, bahwa Tuhan itu nyata. Jangan mengusik hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, itu betul-betul nyata. Hamba Tuhan itu seorang yang berdoa seperti Bapak Ishak Liu 6 jam. Dia mempunyai hubungan yang beres dengan Tuhan. Saudara jangan main-main dengan perkataannya. Ya, kalau dia menasihati itu terjadi karena dia dalam pengurapan Tuhan, dalam tabisan imam. Ya, kekasih Tuhan, ini wibawa. Kalau kita menjadi hamba Tuhan yang mantap, hidup benar, hubungan kita benar dengan Tuhan, lihat Tuhan itu nyata. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, setiap pribadi pada saat ini yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari Tuhan, mungkin ada masalah dalam hidup mereka, pribadi, keluarga, pekerjaan usaha, maupun kesehatan. Pada saat ini Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kami berseru dengan sungguh-sungguh, sepenuh jiwa, sepenuh roh kami, sepenuh keberadaan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan Tuhan yang berlobang di kayu salib menjamah setiap pribadi. Kami percaya Bapa Surgawi, Yesus Kristus Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan langit dan segala isinya, bumi dengan segala isinya, laut dengan segala isinya. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap pribadi yang mendengar dijamah Tuhan, ditolong Tuhan, dibela Tuhan, kuasa Tuhan nyata. Puji Tuhan. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai, mari Tuhan, Tuhan bekerja, Tuhan berdaulat. Kami mohon sebagai hamba Tuhan, umat Tuhan, belas kasihan Tuhan atas bangsa Indonesia ini. Tuhan, wabah ini bisa teratasi, vaksin bisa efektif, demikian juga NKRI tetap terpelihara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.